Salam kita kepada semua orang adalah kolaborasi. Anda memiliki kebaikan, kami memiliki kebaikan. Tapi kebaikan itu harus menyatu dengan kekuatan. Jangan biarkan kebaikan menyatu dengan kelemahan, sebab itu akan nanti menjadi bahaya. Jangan juga biarkan kekuatan itu bersatu dengan kejahatan. Biarkan kekuatan itu bersatu dengan kebaikan, sehingga seluruh tenaga kebaikan bisa kita kumpulkan menjadi penangkap dalam segala peradaban ini. Ini stand up comedy kalau dimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pak Zerofi dari DPN kebetulan hadir dan di tengah-tengah kita. Pak Ramdhani beserta seluruh jajaran yang hadir, termasuk para pimpinan DPD yang baru saja menerima ASK, yang saya dengar tadi sudah 100% ya di Provinsi Banten. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, seluruh yang hadir, pertama-tama tentu kita bersyukur ya bahwa semua prosesi yang kita jalankan sejak awal memang lancar, alhamdulillah. Saya baru landing dari Pontianak. Tadi malam saya ada kondangan, keponakan saya menikah di sana. Tapi ketahuan saya datang oleh teman-teman. Akhirnya tadi malam juga ngumpul pengurus dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Ada yang naik mobil 9 jam, ada naik pesawat dari daerah-daerah terluar Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah ya, saya tanya kepada mereka, apakah ada gelombang, apakah ada gelora? Dan mereka mengatakan gelombang dan gelora itulah yang mengantarkan kami ke sini. Kita bersyukur karena ikhtiar kita dalam membangun kekuatan politik adalah semata-mata bangun dan bangkit dari kesadaran yang solid dalam diri kita semua, dan khususnya para inisiator yang salah satunya hadir malam ini ya Pak, hari ini juga di sini. Kemungkinan katanya ada Pak Ahmad Priyadi juga, bendahara umum kita on the way. Semua datang dari kesadaran yang solid dan kuat, dari pengertian yang mendalam, dari perenungan yang lama, dari kesediaan untuk mendengar denyut jantung dan nadi bangsa kita, sejarah bangsa kita. Sehingga ini bukan seperti yang dituduh-tuduhkan. Ini bukan perpecahan, ini bukan kekecewaan. Ini adalah kelahiran. Ini adalah kebangkitan. Dan ini adalah penanda bagi satu gelombang baru sejarah bangsa Indonesia yang akan mengantarkan bangsa ini lebih besar dari apa yang pernah ada sebelumnya. Yang secara simbolik dalam berbagai pidato Ketua Umum kita Pak Anies Mata mengatakan mengantarkan bangsa Indonesia menjadi kekuatan besar dan menjadi kekuatan kelima dunia secara real. Jadi kalau ada kelahiran, sebagaimana sebuah kelahiran, pada awalnya ada kecemasan.
Kalau kita tanya ibu-ibu, sebelum kelahiran pasti ada kecemasan. Dan alhamdulillah, masa-masa kecemasan itu sudah kita lewati. Dengan lahirnya dan diantarkannya berkas kita kepada notaris, yang kemarin juga saya kebetulan ada kunjungan ke Kementerian Hukum dan HAM, tiba-tiba juga Pak Menteri sudah menyiapkan staf semuanya untuk menerima kita. Padahal tadinya saya cuma silaturahim. Artinya kelahiran ini memang banyak yang menunggu. Dan pada setiap kelahiran ada perasaan haru, ada tangis yang memecah langit, yang membuat hati kita berbunga-bunga dan haru bahwa kehidupan baru telah lahir. Dan satu peristiwa yang maha penting yang akan menandakan berubahnya arah sejarah bangsa sedang kita mulai. Saya sering mengatakan, satu kelahiran yang ditunggu-tunggu dan kelahiran yang besar itu menggoncang. Seperti kita mendengar di dalam sejarah lahirnya Rasulullah SAW, membuat api biara majusi padam. Dan kelahiran kita ini pastilah harus kita dengar, harus kita rasakan. Apakah ada detak? Apakah ada sambutan? Apakah ada tangis? Apakah ada kerinduan yang ingin dibayar tuntas oleh bangsa kita, oleh masyarakat kita? Semalam saya bertemu dengan teman-teman tokoh-tokoh Melayu di Pontianak, tokoh-tokoh Dayak yang merupakan mayoritas dari warga Kalimantan Barat. Saya bertanya lagi, apakah kelahiran kita ini ada yang menunggu? Apakah ada sambutan? Apakah ada tangisan? Apakah ada kegembiraan? Dan apakah ada perasaan bahwa mereka merupakan bagian dari kelahiran itu? Mereka menjawab, kami rasakan getaran yang kuat. Kami rasakan keinginan untuk berafiliasi. Kami merasakan ada yang datang dan menyambut. Tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, seolah membuka tangan dan mengatakan, selamat datang Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Selamat datang Gelora Indonesia. Selamat datang bayi yang akan bangun, akan bangkit, akan bangun, akan berdiri, merangkak, berdiri, dan berlari mengejar ketinggalan bangsa kita ini yang jauh dari waktu ke waktu. Kebetulan saya berada di Kalimantan Barat. Secara vulgar saya bisa menceritakan kepada mereka, pulau kalian ini mewarnai atau melambangkan bagaimana Indonesia itu hidup. Indonesia ini hidup dari warisan nenek moyang. Indonesia ini memakan apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Yang kita makan setiap hari, baik dalam pengertian individual kita sebagai orang per hari, sebagai warga bangsa, sebagai anak bangsa, hari per hari bangun, yang kita makan itu adalah warisan. Masuk hutan, nyari ubi, nyelam ke sungai, nyari ikan, memancing di laut, mengambil apapun yang ada dari laut, menebang pohon lalu dijual, menanam ubi dan ubinya dimakan atau dijual. Itulah yang kita lakukan hari-hari. Jadi kita ini adalah penikmat warisan nenek moyang. Amanah yang diberikan kepada kita ini belum kita kembangkan.
Makanya saya ungkapkan itu secara agregat. Itu lihat pendapatan pajak Indonesia. Pendapatan pajak kita itu adalah 75% kira-kira dari total pendapatan. Dari 75% pendapatan pajak itu kita bagi 3 aja. Mayoritas itu. Mayoritas adalah dari sumber daya alam. 30% yang kita ambil dari menjual apa yang ada di atas bumi kita. Frekuensi udara, pohon-pohon kita. Itu yang kita jual dan kemudian menjadi pendapatan negara dan akhirnya menjadi makanan kita sehari-hari. 30% dengan mengeruk apa yang ada di kulit bumi kita. Batu bara dan mineral-mineral yang kita kerok. Termasuk di Provinsi Banten itu masih banyak tambang itu. Termasuk salah satunya yang saya pernah advokasi itu pabrik semen itu. Pabrik semen itu kan jual tanah. Teknologi abad 17, bukan abad 17, teknologi lama. Karena sejak zaman Borobudur di abad ke-9 orang sudah bikin semen. 30% lagi yang kita sedot dari bumi kita. Minyak kita, gas bumi kita, panas bumi kita, itulah yang menghidupkan Indonesia ini. Belum ada perubahan yang menyebabkan Indonesia ini beralih dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen, yang menyebabkan beralihnya bangsa dari pengekor menjadi pemimpin. Belum ada. Selamat datang Pak Ahmad Riyadi, kami persilakan duduk di depan. Kalau pun sudah hadir, aman sudah ini. Nah, saya tadi malam nanya ke sahabat-sahabat di Pontianak dan Kalimantan Barat. Saya juga ingin hari ini bertanya kepada Anda semua yang barusan saja menerima SK dan saya mendengar pengurusnya lengkap. Apakah kehadiran kita Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini ada yang menunggu? Kurang keras. Ada yang menunggu? Ini ada yang jawab banyak. Saya tanya ada dulu. Ada yang menunggu? Banyak apa sedikit? Apakah kehadiran kita ini ada yang merindukan? Banyak apa sedikit? Jadi kalau kita ini ada yang menunggu, ada yang merindukan, ada air mata yang meleleh, yang menunggu tenaga sejarah baru bangsa ini, yang akan mengangkat Indonesia ini dari keterpurukan. Kekosongan ini bisa digambarkan secara teoritis. Saya sudah sering berbicara kemana-mana. Di antara sebab kekosongan ini adalah kekosongan naratif. Yang pertama itu kekosongan naratif. Kegalauan ini disebabkan oleh kekosongan naratif. Kita ini nggak ngerti mau kemana. Jangankan rakyat, pemimpinnya nggak ngerti mau kemana. Makanya perdebatannya relatif kosong, ya kan? Kita tidak mengerti pejabat kalau kita dengar ngomong berjam-jam begitu, kita nggak ngerti dia ngomong apa. Apalagi yang nggak berani ngomong atau yang nggak suka ngomong. Ada kekosongan. Dan kekosongan ini yang harus kita isi. Kita harus menegaskan satu narasi yang akan membangunkan bangsa ini, para pemimpinnya, para elitnya, tokoh agamanya, dan siapapun kembali mendengar adanya harapan yang lain. Dan ini yang alhamdulillah saya merasa sendiri banyak yang menyambut itu. Melihat gelombang rakyat Indonesia ini, melihat Partai Gelombang Rakyat Indonesia ini, ada optimisme. Ada perasaan bahwa kita akan mampu memperbaiki keadaan. Semalam itu ada beberapa tokoh Melayu, tokoh Dayak juga. Bukan orang baru. Mereka sudah terbiasa. Bahkan ada seorang itu yang mengaku kepada saya
dan terbuka dia mengatakan, saya ingin jujur Pak Fahri, saya ini sudah 4 partai saya. Dia bilang ini partai saya yang kelima, dan saya merasa bahwa ini adalah partai terakhir saya. Karena dia bilang kalau partai Gelombang Rakyat Indonesia ini sudah nggak bisa menampung saya, berarti sudah tidak ada partai politik di Indonesia itu. Begitu dia katakan. Nah, jadi perasaan mendengar kelahiran, adanya kerinduan, adanya ucapan selamat, dan tangan terbuka yang menerima kita, ini adalah pertanda baik. Pertama tadi karena kita alhamdulillah selama ini mengisi narasi yang kosong. Kita sudah sering katakan. Nah, nanti kita coba, misalnya tadi sudah Ketua Umum menguraikan sedikit tentang narasi kita. Misalnya kenapa dasar kita Pancasila. Karena kita nggak perlu bertengkar lagi. Yang sudah jelas, yang sudah ada sebagai fondasi bangsa, tidak perlu lagi bertengkar. Termasuk juga kita nggak mau lagi ada orang yang mereinterpretasi Pancasila itu dengan terjemahan baru yang tidak pernah ada. Misalnya bahwa Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar pasal tanggal 18 Agustus 1945. Ya sudah, terimalah fakta bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Nggak perlu lagi membuat interpretasi lain seolah-olah ketuhanan tidak penting, agama tidak penting. Macam-macam lah kampanye-kampanye yang kita dengar itu. Kita ingin tutup itu karena itu sudah selesai. Termasuk juga ketika kita mengatakan salah satu jati diri kita, Islam sebagai tenaga sejarah. Sekali lagi, kita menyebutkan salah satu identitas itu adalah sebagaimana yang ada juga di dalam falsafah negara Pancasila. Ya. Islam, nasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, ya, keadilan, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Islam di situ adalah sebagai tenaga sejarah, karena kita tidak mau ada kelompok yang mempersoalkan identitas Islam yang sekarang itu banyak di mana-mana. Kok kayak susah betul menerima orang Islam di Indonesia ini. Kerudungnya dipersoalkan, celananya dipersoalkan, jenggotnya dipersoalkan. Seolah-olah identitas itu mau dihilangkan. Padahal kalau kita baca sejarah, Indonesia ini adalah persatuan dari kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan yang merupakan kerajaan Islam. Sampai kita mengatakan kalau kesultanan-kesultanan itu tidak lebur membentuk republik, maka tidak ada Republik Indonesia. Dan salah satu kontributornya adalah Kesultanan Banten. Kesultanan Banjar, Kesultanan di Kalimantan sana, itu masih di bawah kontrol dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten umurnya itu 3,5 abad. Berkuasa mereka. Dan ini adalah Kesultanan Islam. Karena itu dia memberikan pengaruh kepada terbentuknya negara bangsa. Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan di Pulau Sulawesi sana, banyak sekali. Sampai Kesultanan Mataram yang besar di Jawa itu. Nah, ini adalah lanskap ideologis. Kehadiran Gelombang Rakyat Indonesia dan Gelora ini adalah mengisi kegalauan ini soal identitas. Karena kalau ini dikelirkan, insya Allah bangsa kita bersatu. Yang kedua, tadi saya sudah singgung sedikit, adalah tentang kapasitas kolektif negara kita. Partai Gelombang Rakyat Indonesia datang dengan tesis untuk menyelesaikan banyak perkara yang tidak diselesaikan atau tidak sanggup diselesaikan. Dalam 20 tahun ini, terorisme nggak pernah selesai sebagai isu. Narkoba nggak pernah selesai sebagai isu.
Korupsi nggak pernah selesai sebagai isu. Sampai-sampai saya punya identifikasi, jangan-jangan memang nggak mau diselesaikan, supaya tetap ada pekerjaan, dan supaya APBN, APBD tetap bisa dipakai untuk bekerja, tanpa masalah itu harus selesai. Karena negara itu organisasi besar, kadang-kadang selesai atau tidak pekerjaannya kita tidak tahu. Kadang-kadang nggak selesai pun dia minta tepuk tangan. Itu yang terjadi selama ini. Nah, kita ingin datang memperkuat kapasitas negara sehingga masalah itu selesai. Bukan dipelihara sebagai masalah supaya ada terus, supaya pemerintahnya kelihatan sibuk. Karena orang Indonesia nggak tahu beda antara sibuk dengan sukses. Sibuk dianggap sukses, padahal sibuk belum tentu sukses. Sukses itu artinya dari hari ke hari tidak ada lagi yang dikerjakan terkait masalah yang sama. Tapi di kita, semakin masalah yang sama muncul tiap hari, hebat itu sibuk. Dan sibuk dianggap sukses. Nah, itu yang kita nanti tentunya akan ada formulasinya ya, banyak apa akan kita tuliskan sebagai kegiatan dan program. Yang terakhir adalah leadership. Tentang leadership ini saya ingin mengatakan satu perasaan juga, bahwa kalau saya lihat tadi yang dilantik tadi itu, paling tidak kalau lomba lari kita menang itu. Kayaknya nafasnya kuat-kuat tadi itu ya. Kalau pasang bendera sampai tengah malam, 3 hari 3 malam masih oke. Ya. Ini menurut saya penanda lahirnya kepemimpinan baru di Republik ini. Kepemimpinan yang bertenaga, kepemimpinan yang dinanti, kepemimpinan yang dirindu, kepemimpinan yang mengerti seluruh lanskap, supaya kita nanti bisa bekerja untuk menyelesaikan persoalan. 20 tahun ini kalau saya membaca secara umum, tidak lahir kepemimpinan yang mengerti A sampai Z daripada persoalan. Sehingga ketika mereka menjadi satu kekuatan kolektif, seluruh persoalan itu bisa dihadapi. Dan itulah juga kegelisahan kita. Lama-lama kegelisahan itu tambah banyak. Dan turun dari kegelisahan kita kepada pemimpin di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Rasanya 3 kegalauan ini tadi secara naratif terhadap kapasitas negara dan terhadap kepemimpinan, inilah yang melengkapi histeria atau perasaan dan ucapan selamat datang yang insya Allah tambah hari akan tambah luas di bumi pertiwi ini kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Ada juga sambutan-sambutan yang tentu kompleks sifatnya, tetapi itu tidak rasional. Sebagaimana sebuah kelahiran dimanapun, setiap tangis bayi yang terdengar pasti mendatangkan keharuan, pasti mendatangkan sukacita dan kebanggaan, pasti ada perasaan memiliki dan kebersamaan. Dan inilah yang hal-hal yang menjadi tantangan kita ke depan. Ya, marilah kita tampil secara mempesona, perlahan-lahan bergerak, bersilaturahim dengan begitu banyak warga negara Indonesia yang membuka pintu untuk kita dan ingin bertanya. Banyak sekali. Saya kalau menceritakan pengalaman-pengalaman saya pribadi, banyak sekali yang luar biasa. Misalnya menjelaskan bahwa kita jangan lagi membenturkan Islam dengan nasionalisme saja. Ada seorang petinggi salah satu tokoh partai besar mengontak saya, "Bung, tolong jawab satu pertanyaan saya. Ini partai Islam atau partai nasionalis?" Saya tanya balik kepada dia, "Bung, apakah kalau saya Islam saya tidak nasionalis?" "Tentu tidak," kata dia. "Apakah kalau Bung itu nasionalis, Anda tidak Islam?" "Tentu tidak," kata dia. "Lalu kenapa kita mesti pecah?" Saya bilang partai ini ingin menggabungkan apa yang selama ini dipecah.
Sehingga wujudlah apa yang disebut dengan persatuan Indonesia. Karena kita akan menyatukan apa yang sebetulnya tidak perlu dipisah. Dia langsung jawab, kalau gitu saya pindah aja. Ntar dulu saya bilang geger ntar. Karena itu petinggi salah satu partai. Dia mengatakan, teman-teman di bawah saya mulai suruh bergerak untuk bergabung dengan Gelora. Jadi secara sekilas saja. Karena orang-orang ini kan berantemnya juga, alasan berantemnya juga kita nggak tahu. Nah, kita datang menjadi jalan tengah. Kalau kita bicara tadi Islam sebagai tenaga, apa tenaga paling kuatnya situ? Tenaga paling kuatnya adalah ummatan wasatan. Umat pertengahan. Inilah jiwa orang-orang yang moderat, yang tidak ekstrim, yang menjaga insaniahnya, yang menjaga jati dirinya, kehanifannya, sehingga seluruh hati manusia cenderung kepadanya. Menjaga keseimbangan ini adalah tugas kita. Menjaga keseimbangan nalar publik adalah tugas kita. Menjaga keseimbangan bangsa, pikiran bangsa adalah tugas kita. Inilah risalah yang datang menyatukan yang berbeda-beda menjadi satu, yang kelihatan berbeda menjadi satu, yang mengumpulkan segala kebaikan menjadi cita-cita bersama. Jadi mudah-mudahan ya nanti juga ada training dan sebagainya akan mengantarkan kita menjadi figur-figur tokoh-tokoh partai yang mempesona, yang mengucapkan selamat dan salam kepada semuanya, sehingga semuanya akan cenderung dan bergabung dengan kita. Saya kira ini adalah permulaan. Saya mengucapkan selamat kepada semua yang dilantik tadi. Mudah-mudahan kita terus bisa ketemu lagi dan kita terus bisa saling mengisi, saling memperkuat. Jangan lupa, salam kita kepada semua orang adalah kolaborasi. Anda memiliki kebaikan, kami memiliki kebaikan. Tapi kebaikan itu harus menyatu dengan kekuatan. Jangan biarkan kebaikan menyatu dengan kelemahan, sebab itu akan nanti menjadi bahaya. Jangan juga biarkan kekuatan itu bersatu dengan kejahatan. Biarkan kekuatan itu bersatu dengan kebaikan, sehingga seluruh tenaga kebaikan bisa kita kumpulkan menjadi tenaga penghela sejarah peradaban Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.